Tumbal Telaga Tirta Sukma. Part 1, Ringkasan Cerita Telaga Gunung Lingsir. Di lereng Gunung Lingsir, berdiri Telaga Sukma Tirta, airnya jernih, tenang, dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang ditakdirkan. Udara pagi di lereng barat Gunung Lingsir selalu membawa aroma tanah basah dan wangi semerbak bunga. Desa Giri Awu, tempat aku menapakkan kaki untuk pertama kali, seolah masih hidup dalam waktu yang berbeda. Rumah-rumahnya berdinding anyaman bambu, sebagian masih beratap ijuk, dan di antara celah dindingnya, asap dapur menarik keluar bersama tawa anak-anak. Suara ayam berkokok bersahutan dan gamelan dari pendopo di tengah lapangan desa membawa ketenangan dalam diriku. Seolah dunia di luar sini tak punya urusan dengan hiruk-pikuk dan dosa manusia. Aku sempat berpikir sejenak, apakah mungkin di desa setenang ini juga menyimpan cerita leluhur yang masih mereka simpan rapat-rapat. Namaku Risha, aku seorang mahasiswi sejarah yang mendapatkan tugas akhir meneliti situs percandian yang baru saja ditemukan di desa ini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir aku harus melakukan magang. Kebetulan kantor purbakala tempatku magang menempatkanku di desa ini. Aku sangat nyaman tinggal di desa ini. Keramahan warganya, bentang alamnya, membuatku benar-benar tenang, dan telaga di lereng Gunung Lingsir itu menjadi tempat favoritku. Meskipun aku merasa ada yang janggal dengan telaga tersebut. Aku menginap di rumah seorang warga bernama Mbah Surti, perempuan tua dengan kulit keriput dan suara serak lembut. Setiap malam, ia duduk di teras sambil menatap cemas ke arah kabut yang turun dari gunung. Aku memberanikan diri bertanya, mengapa ia melakukan itu setiap malam. Telaga itu orang senang diganggu, enduk, katanya sambil menyeruput kopi. Orang di sini sudah biasa mendengar kabar orang hilang, lanjutnya. Aku menatapnya bingung. Hilang Mbah, maksudnya? Ia hanya tersenyum. Telaga itu meminta tumbal, namun yang meminta bukanlah Ria Ombak telaga itu, aku tak mengerti maksudnya, tapi memilih diam. Mbah Surti hanya memintaku lebih berhati-hati saat berada di sekitar telaga tersebut, apalagi dengan seseorang yang dipanggil Nyai, yang tinggal di pesanggerahan tepi telaga itu. Bagiku, terkadang orang tua di desa punya caranya sendiri untuk menyimpan rahasia. Pagi berikutnya, aku berjalan menuju candi. Bersiap melakukan penelitian. Jalanan tanah yang diapit ladang jagung dan pohon randu yang menjulang tinggi, dari kejauhan Gunung Lingsir berdiri gagah puncaknya tertutup awan, seperti raksasa yang sedang tertidur. Burung berkejaran dan dari kejauhan aku mendengar lirih suara gamelan dari pesanggerahan di dekat telaga itu, desa Giri Awu begitu hidup. Sampai aku tiba di telaga itu. Airnya bening, memantulkan langit dengan sempurna. Tak ada suara, tak ada riak, hanya keheningan yang terlalu halus untuk dipercaya. Di tepian, bunga-bunga melati beterbangan di atas permukaan air, entah dari mana datangnya. Di sebelah barat, sisa-sisa candi tua menjulang setengah runtuh. Batu-batunya tertutup lumut, tapi di beberapa bagiannya masih ada ukiran halus sosok perempuan bermahkota, dikelilingi ikan dan gelombang. Mungkin ini penggambaran Dewi Lautan di sama lalu, gumamku lirih. Aku terpesona. Kupandangi ukiran itu lama, hingga bayangan air di bawahnya memantulkan wajahku. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Pantulan itu tidak bergerak sesuai gerakanku. Saat aku menoleh, pantulan itu tetap menatap lurus ke arahku. Dan kemudian tersenyum. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku gelisah, entah apa penyebabnya. Dari jendela kamar, aku melihat kabut mulai turun lagi. Desa ini, yang siang tadi terasa hangat, kini berubah sunyi. Jangkrik pun tak bersuara. Dan di antara kesunyian itu, aku mendengar sesuatu. Tembang. Sebuah tembang lembut, samar dan terputus-putus seperti bisikan dari dasar air, nyenyuun angenku ngelayung. Bayang keridaning tan bisa lali, ke taman cahaya asmara. Aku mendekati jendela, menatap ke arah telaga. Di antara kabut, samar-samar kulihat sosok perempuan berdiri di permukaan air. Rambutnya panjang, kebaya lusuh membalut tubuhnya seperti kabut. Matanya merah darah, senyum anehnya membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas. Suaranya makin jelas, tapi tak menyeramkan, justru terkesan indah. Suara itu seolah mengundangku, memanggil dengan nada yang membuat dadaku bergetar aneh. Ia berjalan mendekat perlahan ke arahku, jari lentiknya bergerak membuat tarian, di ujung jarinya terselip bunga melati. Aku memejamkan mata, mencoba menepis rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Tapi saat kubuka lagi mataku, tak ada siapa-siapa di sana. Keesokan paginya,
jeritan memecah udara tenang. Aku berlari ke arah telaga. Warga berkumpul, wajah mereka pucat, tak sedikit yang menahan mual. Di permukaan air, tubuh seorang pemuda mengambang kaku, matanya terbuka, dan di bibirnya terpahat senyum aneh, persis seperti bayangan di air semalam. Mbah Surti berdiri di sampingku, berbisik dengan suara serak. Telaga ini kembali meminta tumbal enduk. Aku menatap air itu. Tenang, tapi terasa hidup seolah sedang menatap balik, menunggu giliran berikutnya. Samar aku melihat bayangan wanita itu. Di antara kerumunan warga, hanya satu orang terlihat tak cemas dengan kejadian ini, Nyai. Aku bergegas mengambil ponselku, menghubungi seseorang yang aku tahu pernah berurusan dengan hal serupa di tempat lain. Aku rasa mungkin ia bisa membantuku kali ini. Yang mau part 2 jangan lupa komen dan like.